banget, apalagi dilihatnya cash begitu kan. Wah, ini udah dibayar ya Pak? udah dibayar, kecuali cuma janji nggak ada duitnya. Nah ini langsung ada duitnya kok. Ustadz belum ada konfirmasi sama sekali. Tolong Ustadz tepatilah janjinya Ustadz. Salah satu jamaah yang namanya Ustadz Mono itu kan dia ikut pengajian Yusuf Mansur. Ya. Nikmatnya sedekah. Terus Yusuf Mansur tuh ceramahnya masalah sedekah terus kan. Nah terus dia ada salah satu ngomong, saya pengen ngeberangkatin umroh dari marbot masjid, siapakah yang bersedia membiayai? Nah ternyata ada seorang ustadz yang namanya Ustadz Mono yang sekarang itu pengusaha ayam bakar. Dia langsung dia ngasih duit tuh 50 juta kepada Yusuf Mansur tuh, nih bakal berangkatin 2 marbot. Ternyata sampai sekarang saya tunggu sampai belum dapat juga sampai sekarang, belum ada kabarnya lagi. Bener udah sering ditanyain kapan berangkat ya sabar sampai sekarang. Kesiapannya udah ada ya, paspor segala macam udah ada ya? Udah bikin paspor itu. Beberapa kali temen SMS, beberapa kali ditelepon sampai sekarang sabar ntar bulan ini mau berangkat, ternyata sampai sekarang belum sama sekali. Iya. Dihubungi juga kagak. Gimana tuh pertanggungjawaban seorang ustadz itu? Oke, pertanyaan saya Pak Ici, saya lagi nih. Pak Ici pernah lihat wujudnya itu duit 50 juta? Enggak, saya ngomong duit, kenapa? Pak Ici pernah lihat nih duit nih 50 juta dari Mas Mono Ustadz, pernah lihat itu? Pokoknya ini kan waktu itu dia ngomong 50 juta gitu. Nggak lihat ada duitnya ngasih gitu Mas Mono Ustadz. Jadi gini loh Pak, ini saya contoh nih satu sponsor nih. Ini Mas Mono nih. Ya alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wadoya yang telah mau memberangkatkan saya umroh yang pada sekarang ini nunggu sangat lama dari yang dijanjikan oleh seseorang. Alhamdulillah sekarang udah mau diberangkatin pada tanggal 6 Oktober. Insya Allah. Makasih semoga Allah limpahkan pahala yang diberikan. Amin. Itu bisa disampaikan simbolis? Selain Bapak Sun Haji, ya, penjual es teh di Magelang yang mana ini terkesan direndahkan atau diolok-olok oleh Gus Miftah dan orang-orang di sekelilingnya di sebuah pengajian, ini selain dapat donasi berupa uang tunai gitu ya, modal usaha, ini juga banyak yang mengumrohkan ya. Saya jadi teringat kembali lagi kisah Pak Matiji ya, di mana beliau juga ketika dikonfrontir ya oleh siapa Pak Budi Harta dengan Mas Mono ya, karena Pak Matiji ini mengaku pada tahun 2010 ini dijanjikan umroh oleh Yusuf Mansur ya, bahkan beliau sudah membuat paspor ya. Ini 2 orang ya yang dijanjikan ya, menurut pengakuan beliau ya, Pak Matiji bersama Mas Imam ya, mereka adalah mantan marbot di Masjid Anida ya, TPI waktu itu ya. Dan sampai sekarang ditunggu-tunggu juga tidak ada kejelasan Yusuf Mansur. Setelah saya beritakan ini, ternyata mereka mengaku dihubungi oleh seseorang bernama Pak Hasan Bisri ya. Pak Hasan Bisri ini mengaku juga mendapat perintah ya dari Yusuf Mansur bahwa mereka berdua akan segera diberangkatkan umroh begitu. Dan ternyata itu pun juga zonk kembali ya, tidak direalisasikan kembali itu teman-teman. Nah ini kan juga sama saja terkesan tidak menghargai seorang marbot gitu teman-teman ya.
seorang yang dia kenalnya dari sejak dulu belum populer sampai sekarang, belum kaya sekarang sampai sekarang ini begitu teman-teman. Ya, Pak Sun Haji mendapat hinaan, sedih karena diolok-olok di depan umum gitu teman-teman. Ya begitu dengan Pak Matiji teman-teman. Pak Matiji ini tahun 2010 ya sudah berharap-harap ya, dia sudah bergembira ya, sudah memberi kabar kepada sanak saudara, kepada tetangga-tetangganya ya, sekelilingnya bahwa Mbak Matiji akan berangkat umroh ya, bahkan mungkin sudah selamatan atau apapun ya, di tahun 2010 bahkan sudah membuat paspor. Tetapi ketika ditunggu-tunggu ya, ditanyakan langsung oleh Yusuf Mansur tidak ada respon. Nah ini kan juga melukai perasaan Pak Matiji. Dan ketika dikonfrontasi dengan Mas Mono ya, karena Pak Matiji ini mengaku pada sebuah acara itu saat itu Mas Mono itu memberikan sebuah uang berbungkus kantong ataupun amplop ya, amplop berwarna coklat begitu ya, dan ditujukan untuk Pak Matiji dan Mas Imam sebagai modal untuk berangkat umroh ya di acara Yusuf Mansur ya. Dan ternyata ketika konfrontasi oleh pihak Mas Mon ini membantah dan tidak mengakui hal tersebut ya. Dan Pak Matiji ini terkesan diintimidasi begitu ya teman-teman, karena saat itu saya siarkan live ya, banyak orang-orang di sekitar Mas Mono dan Pak Budi Harta gitu ya, dan Pak Matiji terkesan ya terlihat sangat sedih ya, bahkan beberapa saat menyekat air matanya ya. Dan alhamdulillah Pak Matiji pun sekarang sudah diberangkatkan umroh oleh seorang pengusaha bernama Pak Puspo Wardoyo. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Puspo Wardoyo, semoga keberkahan ya, kesehatan ya, kemudahan rezeki selalu menyertai beliau begitu teman-teman. Dan saya ingatkan bahwasanya selama pernyataan pengakuan di mana Yusuf Mansur ini ingin memberangkatkan umroh Matiji dan Mas Imam ini belum dicabut sampai saat ini, artinya janji itu masih berlaku, dan janji itu adalah hutang ya, dan janji itu harus ditepati teman-teman ya. Sampai saat ini utamanya Mas Imam ini masih menunggu ya kabar dari beliau ya, janji dari beliau ya, karena alhamdulillah Pak Matiji sudah diberangkatkan umroh oleh orang lain gitu ya, Pak Saudara, tetapi di sisi lain Mas Imam ini belum ya berangkat ke Tanah Suci seperti yang diharapkan sejak tahun 2010 teman-teman. Nah ini pun kisahnya sama, hampir sama dengan Pak Sun Haji ya, ketika merasa dikecewakan oleh seorang ustadz tuh ya, kemudian banyak sekali pengusaha-pengusaha ya ini bersedia untuk memberangkatkan umroh ya kepada Pak Sun Haji gitu kan. Ya berikut ini saya tayangkan kembali ya, mungkin saya ringkas bagaimana perjalanan Pak Matiji dari awal Pak Matiji mengaku dijanjikan umroh di Yusuf Mansur dan sampai diberangkatkan umroh oleh Pak Puswardoyo ya. Ini tentunya sebagai pengingat juga kepada Yusuf Mansur untuk segera atau mungkin menemui mereka ya, menjelaskan ya alasannya mengapa saat ini tidak diberangkatkan, dan kemudian tentunya memberangkatkan umroh seperti yang diharapkan oleh Pak Matiji dan juga Mas Imam gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya putar videonya ini sebagai penutup. Semoga sekali lagi untuk mengingat kita semua untuk selalu beramanah, selalu menjadi orang yang amanah ya. Ketika kita mempunyai janji kepada seorang, tentunya kita harus menepatinya gitu teman-teman ya. Karena sekali lagi janji adalah hutang gitu teman ya, dan hutang itu berlaku sampai nanti akhirat nanti ya. Jadi kalau mereka tidak berhasil menagih di dunia ya, pastinya mereka akan menagih di akhirat kelak gitu teman. Oke, saya Haji, saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisahku bersama Marbot Matiji. Berawal dari sebuah kabar yang bisa dibilang menyedihkan. Seorang marbot yang telah menunggu janji umroh dari seorang ustadz terkenal selama 12 tahun lamanya. Ya, dia adalah Ustadz Yusuf Mansur.
Berkali-kali saya tanyakan, apakah benar apa yang Marbot Matiji sampaikan? Dia sangat yakin dan berkata punya saksi mata. Namun, sayangnya ketika janji itu dipertanyakan, jangankan sambutan hangat, justru ancamanlah yang didapat. Matiji berniat bertemu Mas Mono, sosok yang dikatakan menyerahkan uang sebesar 50 juta kepada Yusuf Mansur untuk keberangkatan umroh dirinya bersama Imam, Marbot yang juga temannya. Namun, di luar dugaan, Mas Mono juga mengingkarinya. Matiji hanya bisa pasrah dan sesekali menyeka air mata. Aku pun tak tahu harus berbuat apa. Tidak bisa membantu mewujudkan mimpi Marbot Matiji, namun justru membuka luka lama yang telah terpendam. Tapi, akhirnya ada seseorang baik hati yang terketuk juga hatinya melihat kesungguhan dan terenyuh dengan kisah Marbot Matiji. Ya, dia adalah Puspowardoyo. Atas rahmat Allah, dengan mengirimkan sosok Puspowardoyo, akhirnya Pak Matiji bisa mewujudkan impiannya, yaitu berangkat ke Tanah Suci yang sempat terkubur selama 12 tahun lamanya. Selamat untuk Pak Matiji dan terima kasih untuk Puspowardoyo. Selamat buat Pak Matiji yang mau berangkat umroh. Ya, semoga di sana lancar, berkah. Terus terima kasih banyak buat pengusaha Puspowardoyo. Terima kasih banyak sebelumnya buat beliau. Selamat untuk Pak Matiji atas keberangkatan umroh yang dibiayai oleh Pak Puspowardoyo. Ya, semoga keberangkatannya menjadi berkah, aman di sana dan sehat selalu sampai dengan pulang lagi nanti kembali ke tujuan. Ikut bersyukur karena anggota kita ada yang membiayai pergi umroh ya, jadi dia minta izin cuti untuk beberapa hari ini, mungkin dari mulai tanggal 4 ke depan, mungkin sampai tanggal 9 hari ke depan lah Mas, 9 hari kerja ke depan. Beliau minta izin untuk pergi umroh. Kita sebagai atasannya di sini, pertama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada yang membiayai ya, terutama ya. Namanya usahanya Pak Puspowardoyo, Pak. Oh, Pak siapa? Puspowardoyo. Saya sebagai atasannya Pak Matiji di instansi pekerjaan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Puspowardoyo yang telah biayai anggota kita Pak Matiji pergi umroh ya. Semoga amal kebaikannya Bapak dibalas dengan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saya doakan juga untuk Pak Matiji yang akan pergi umroh mendapatkan keselamatan, kesehatan sampai balik ke tanah air kembali. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Mas. Iyalah, seneng banget, apalagi dilihatnya cash begitu kan. Wah, ini udah dibayar ya Pak? Udah dibayar, kecuali cuma janji nggak ada duitnya. Nah ini langsung ada duitnya kok. Ustadz belum ada konfirmasi sama sekali. Tolong kita tepatilah janjinya Ustadz. Salah satu jamaah yang namanya Ustadz Mono itu kan dia ikut pengajian Yusuf Mansur. Yeah. Nikmatnya sedekah. Terus Yusuf Mansur tuh ceramahnya masalah sedekah terus kan. Nah terus dia ada salah satu ngomong, saya pengen ngeberangkatin umroh dari Marbot Masjid. Siapakah yang bersedia membiayai? Nah ternyata ada seorang ustadz yang namanya Ustadz Mono yang sekarang itu pengusaha ayam bakar. Dia langsung dia ngasih duit tuh 50 juta kepada Yusuf Mansur tuh. Nih bakal berangkatin 2 Marbot. Ternyata sampai sekarang saya tunggu sampai belum dapat juga sampai sekarang, belum ada kabarin lagi. Bener udah sering ditanyain kapan berangkat. Ya sabar sampai sekarang. Persiapannya udah ada ya, paspor segala macam udah ada ya. Udah bikin paspor nih. Beberapa kali temen SMS, beberapa kali ditelepon sampai sekarang sabar ntar bulan ini mau berangkat, bulan ini berangkat. Ternyata sampai sekarang belum sama sekali. Iya. Dihubungi juga kagak. Gimana tuh pertanggungjawaban seorang ustadz itu?
wujudnya itu duit 50 juta. Enggak, saya ngomong duit, karena Pak Iji pernah lihat nih duit nih 50 juta dari Mas Mono, pernah lihat duit ini. Pokoknya ini kan waktu itu dia ngomong 50 juta gitu. Enggak lihat ada duitnya ngasih gitu Mas Ustaz. Jadi gini Pak, ini saya contoh nih satu subscriber nih. Ini Mas Mono nih. Mas Mono nih. Mas Mono nih. Ustaz, ini uang 50 juta. Buat memulai Pak ujian apa gitu. Iya. Ya gitu. Dan Mas Mono. Iya lagi kayak gitu. Itu pakai amplop juga Pak. Kita ada 50 juta. Ya untuk berangkat juga. Mas Mono ya ngomong. Iya. Ya Mas Mono. Bilang kejadiannya emang dia yang ngasih sih, tapi ternyata kami klarifikasikan dia malah tidak mengakui dia mengasih. Berarti selama ini cuma hanya sandiwara aja dong. Ya kan Mas Mono begini-begini gitu kan. Oh itu nggak benar, saya nggak pernah bawa uang kayak seperti itu. Di luar dugaan ya? Itu di luar dugaan gitu kan. Ya saya nggak tahu bisa kenapa bisa begitu gitu, saya nggak tahu juga. Memang ini tidak diakui sama Mas Mono sama Pak Yusuf Mansur, itu tanggapannya gimana? Ya berarti dia pembohong. Pembohong. Usaha besar gitu kan, usaha ternama gitu kan. Nah, beliau bersedia memberangkatkan umroh Pak Matiji. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah, biar dia sehat, yang memberangkatin, dia panjang umur, dia apa berkah rezekinya, amin. Keluarganya supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita nggak bisa balas, Allah lah yang balas kebaikan Bapak apa? Puspawardoyo. Puspawardoyo. Semoga Allah sehatkan badannya ya amin. Allah. Amin. Itu aja Bu. Ibu Canan. Gimana ya, girang namanya udah. Ya ini bukan Yusuf Mansur tapi pengusaha ini. Pengusaha ini amanah lah gitu Bu. Iya senang anak dia berangkatin. Ya. Kurang panjang umurnya. Ya. Ya di sana dia sehat badannya. Amin amin. Banyak rezekinya. Amin. Ya alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Puspawardoyo yang telah mau memberangkatkan saya umroh yang pada sekarang ini nunggu sangat lama dari yang dijanjikan oleh seseorang. Alhamdulillah sekarang sudah mau diberangkatin pada tanggal 6 Oktober. Insyaallah. Maka semoga Allah limpahkan pahala yang berlipat. Amin amin. Itu bisa disampaikan simbolis? Oh, oke. Ya. Ya. Mungkin Bapak nih ya. Iya. Maaf. Pak. Ya. Maaf Pak. Ya. Ini yang Oke, boleh saya foto Pak ya? boleh. Coba bisa diterima. Ya. Ini yang salaman dulu. Ini yang uang 1, 2, 3. Iya. Oke. Oke. Terus yang ini penggantian apa?